kita jumpa lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harapkan semuanya sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara untuk meraih karir sukses. Dalam merencanakan masa depan ada hal yang perlu untuk kita perhatikan, dan yang paling utama adalah kita harus berdisiplin. Dan dalam disiplin terkandung di dalamnya 3 poin penting, yaitu disiplin tempat, disiplin waktu, dan disiplin aktivitas. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana strategi kita agar kita bisa meraih masa depan yang gilang gemilang, sukses, dan luar biasa. Setiap orang harus memiliki perencanaan, dan kita harus memiliki perencanaan tentang masa depan kita. Kita bayangkan saja posisi kita hari ini adalah di titik ini, dan masa depan kita ada di titik yang kedua. Di sini ada garis panjang yang mengindikasikan waktu bagaimana kita dari perjalanan hari ini sampai kepada tujuan kita di masa yang akan datang. Kita semuanya tahu bahwa waktu itu sangat panjang. Oleh sebab itu kita juga harus membaginya menjadi beberapa bagian. Kita bayangkan saja, misalkan tujuan kalian adalah menjadi seorang direktur dalam sebuah perusahaan. Untuk mencapai cita-cita kalian ini, kalian membutuhkan waktu 15 tahun. Ini misalkan. Dan sebelum mencapai tujuan kalian menjadi direktur, kalian saat ini sedang sekolah. Oleh sebab itu, kalian harus tahu terlebih dahulu cara untuk menjadi direktur itu bagaimana. Syarat menjadi direktur itu bagaimana. Tentu kalian semuanya juga sudah paham bahwa direktur atau seorang wirausahawan itu ada beberapa kriteria yang harus dimiliki. Tidak mungkin seorang direktur atau wirausahawan itu orang yang tidak kreatif, tidak memiliki semangat dan daya juang yang tinggi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, hal-hal tersebut harus kalian pelajari dan kalian perjuangkan sejak dari sekarang. Misalkan saja begini, kalian ingin menjadi direktur di sebuah perusahaan mobil, maka kalian saat ini harus belajar di jurusan apa? Tentu saja yang ada hubungannya dengan mobil. TKR misalkan, di jurusan TKR. Apakah seorang lulusan TKR ini setelah lulus nantinya langsung bisa menjadi direktur? Tentu saja tidak. Dia harus belajar lebih tinggi lagi, misalkan dia harus kuliah di jurusan apa? Di jurusan yang bisa mendukung tercapainya tujuan mereka atau tujuan kalian. Kuliah di jurusan otomotif. Nah, sekarang kita bedakan antara tujuan jangka panjang dengan tujuan jangka pendek kita. Kuliah di jurusan otomotif, tidak semua kampus atau universitas itu memiliki kualitas yang bagus, dan kalian harus memiliki tujuan mendapatkan kesempatan untuk belajar di kampus terbaik. Misalkan saja apa? UI atau kampus-kampus lain yang bisa kalian pilih sendiri. Nah, untuk bisa masuk ke kampus UI ini ada beberapa syaratnya. Di antaranya adalah pencapaian nilai akademik yang bagus. Untuk mencapai nilai akademik yang bagus, kalian juga harus menentukan strateginya apa. Belajar dengan baik dan sebagainya dan sebagainya. Begitu juga ketika kalian mau masuk ke kampus UI, apakah kalian akan melalui jalur umum ataukah melalui jalur prestasi? Tentu saja semuanya ingin pekerjaan di masa depannya itu lebih mudah, dan rata-rata orang ingin menempuh jalur prestasi. Oleh sebab itu, sebelum kalian kuliah di UI, kalian harus mempersiapkannya terlebih dahulu saat ini. Kalian harus menjadi siswa yang berprestasi. Bagaimana caranya? Seseorang itu bisa disebut sebagai siswa berprestasi, yaitu siswa tersebut memiliki kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan teman-temannya. Mereka yang juara kelas, mereka yang memiliki prestasi tinggi di antara teman-temannya, dan sebagainya. Itu adalah indikasi-indikasi siswa tersebut berprestasi. Maka sebelum kalian kuliah di UI, kalian harus berprestasi di sekolah saat ini. Caranya bagaimana? Bangun lebih pagi, berangkat lebih pagi, belajar lebih keras, dan sebagainya. Intinya adalah kalian harus bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Bertanggung jawab terhadap tujuan kalian. Bukan orang lain, bukan pihak lain, tetapi dengan apa yang sudah kalian rencanakan dari awal. Baik adik-adik. Sekarang kalian sudah paham apa yang harus kalian lakukan terkait dengan tadi yang sudah saya sampaikan tentang disiplin waktu,
disiplin tempat, dan disiplin aktivitas, sehingga hal tersebut diupayakan bisa mendukung tercapainya tujuan kalian. Maka sedari sekarang kalian disiplinlah terhadap waktu yang kalian punya. Kemudian lakukan hal-hal yang mendukung terhadap tujuan kalian. Kemudian semua hal yang tidak mendukung terhadap tercapainya tujuan itu kalian harus singkirkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat dan tetap semangat.